الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib selalu berwasiat kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bertakwalah kepada Allah karena kesuksesan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Santri dan Sumpah Pemuda, dua momentum ini merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keduanya menggambarkan bagaimana agama dan nasionalisme dapat berjalan seiring, saling menguatkan, bukan saling dipertentangkan. Keduanya mencerminkan perjuangan kolektif umat Islam, khususnya para ulama dan santri, serta peran sentral pemuda dalam menegakkan martabat bangsa Indonesia. Resolusi jihad adalah seruan perlawanan yang dikeluarkan oleh para ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa ini tentu muncul sebagai tanggapan atas ancaman kembalinya penjajahan Belanda yang membonceng sekutu. Seruan ini menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajahan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bentuk perlawanan ini bukan sekedar fisik, tetapi lahir dari kesadaran iman bahwa membiarkan kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Islam. Fatwa resolusi jihad menjadi bukti nyata bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk pasrah dalam keterjajahan, dalam ketertindasan, tetapi mendorong tegaknya kehormatan, keadilan, dan kemerdekaan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah dan musuh kamu. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki kesiapan kekuatan dalam mempertahankan diri dan mempertahankan negeri dari segala bentuk ancaman. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, persatuan, dan strategi perjuangan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya
Wa hadza dalilun ala wujubi akhdil ihtirazi wal ihtiyati fi muwajahatil adu. Ayat ini menunjukkan kewajiban waspada dan siap siaga dalam menghadapi musuh. Jihad membela bangsa bukan hanya dengan angkat senjata. Di zaman damai seperti sekarang, jihad dilakukan dengan ilmu, dilakukan dengan pendidikan, kerja keras, memajukan bangsa, memberantas kemiskinan, serta melawan kebodohan dan perpecahan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelum resolusi jihad, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah berkumpul dan melahirkan Sumpah Pemuda. Ikrar tiga butir ini menjadi fondasi persatuan nasional. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi titik awal lahirnya identitas kebangsaan yang menyatukan berbagai suku, tradisi, dan kebudayaan. Resolusi jihad dan Sumpah Pemuda menghadirkan satu pelajaran penting, yaitu agama dan nasionalisme tidaklah bertentangan, tetapi saling melengkapi. Islam mengajarkan cinta tanah air sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menjaga kedaulatan negara, memakmurkannya dengan ilmu serta membangun masyarakat yang adil dan bermoral adalah bagian dari pengamalan iman. Semangat persatuan ini memiliki nilai Islami yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk bersatu dan melarang perpecahan. Dan Sumpah Pemuda adalah bukti bahwa perjuangan bangsa ini lahir dari semangat kebersamaan, kesadaran sejarah, dan cita-cita luhur untuk merdeka dan bermartabat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam perjuangan kemerdekaan, para santri tidak hanya belajar kitab kuning di pesantren, tetapi mereka juga tampil sebagai pejuang, tampil sebagai pendidik dan penjaga moral bangsa. Nilai jihad santri adalah jihad yang berbasis ilmu, berbasis akhlak, keberanian, dan kecintaan pada tanah air ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Hari ini kita tidak lagi berperang melawan penjajah bersenjata, tetapi kita menghadapi penjajahan gaya baru, radikalisme yang merusak persatuan, kemalasan yang menghancurkan masa depan, korupsi yang merampas hak rakyat, narkoba yang merusak generasi, serta fitnah dan kebencian yang memecah bangsa. Inilah musuh-musuh bangsa yang harus kita lawan bersama. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hikmah yang bisa kita ambil dari resolusi jihad dan Sumpah Pemuda: yang pertama, menjaga persatuan dan persaudaraan. Resolusi jihad mengajarkan bahwa kekuatan umat dan bangsa lahir dari persatuan, bukan dari perpecahan. Para ulama mengingatkan bahwa tidak ada kemenangan tanpa kebersamaan dan tidak ada kehormatan tanpa persatuan. Begitulah Sumpah Pemuda menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan suku, bahasa, dan juga budaya bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi modal untuk memperkuat bangsa. Islam pun menegaskan pentingnya persatuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bercerai-berai. Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Artinya,
perpecahan adalah sumber kelemahan, sedangkan persaudaraan, ukhuwah adalah kunci kekuatan umat. Pada masa kini, hikmah ini mendorong kita untuk menolak segala bentuk provokasi, bentuk fitnah, adu domba, serta isu sara yang merusak keutuhan bangsa. Adapun hikmah yang kedua, membangkitkan semangat jihad ilmiah. Jika dulu jihad dilakukan dengan angkat senjata melawan penjajah, maka jihad hari ini adalah jihad dengan ilmu dan peradaban. Para santri berjihad dengan menuntut ilmu, membangun moral, mencerdaskan bangsa, dan memberi solusi bagi masalah umat melalui pendidikan, riset, dan karya nyata. Jihad bukan hanya perang, tetapi juga kerja keras, memperbaiki diri dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga santri masa kini harus menjadi ilmuwan, menjadi pendidik, pengusaha, dan pemimpin yang berakhlak, bukan hanya ahli ibadah. Inilah makna jihad ilmiah yang membangun kemajuan bangsa. Adapun hikmah yang ketiga, nasionalisme adalah bagian dari keimanan. Resolusi jihad membuktikan bahwa cinta tanah air bukan bertentangan dengan agama, melainkan bagian dari iman. Nasionalisme dalam Islam bersifat bermartabat, berlandaskan akhlak, keadilan, dan kemanusiaan. Ulama terdahulu menegaskan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, membela negara adalah ibadah, bukan sekedar urusan dunia. Bentuknya tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga melindungi bangsa dari kemiskinan, dari kebodohan, kerusakan moral, radikalisme, dan perpecahan. Mengajar anak agar berakhlak, menolong fakir miskin, melawan korupsi, dan menjaga keamanan negeri, semuanya adalah bagian dari pengamalan iman. Adapun hikmah yang keempat, yang terakhir, moderasi beragama sebagai fondasi keberagamaan. Baik resolusi jihad maupun Sumpah Pemuda, keduanya mengajarkan keseimbangan antara agama dan kehidupan berbangsa. Indonesia merdeka bukan karena kekerasan agama, tetapi karena pemahaman keagamaan yang bijaksana dan toleran. Ulama Nusantara menolak dua hal: ekstremisme agama yang memaksakan kebenaran dengan kebencian, dan sekulerisme anti agama yang ingin memisahkan agama dari kehidupan. Mereka memilih jalan tengah wasatiyah, yaitu beragama dengan toleransi, akhlak, dan cinta damai tanpa meninggalkan prinsip syariat. Sikap moderat ini yang harus dijaga untuk merawat kerukunan, keadilan, dan keutuhan NKRI. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita didik generasi bangsa dengan kesadaran sejarah. Jangan biarkan mereka lupa bahwa kemerdekaan ini lahir dari pengorbanan darah para ulama, pengorbanan para santri, para pemuda, dan pejuang bangsa. Jangan biarkan mereka disusupi paham radikal yang membenci NKRI atau paham sekuler liberal yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam adalah agama rahmat yang memuliakan negeri. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah amanat yang diwariskan para pejuang bangsa. Amanat itu harus dijaga dengan kerja nyata, moral yang tinggi, akhlak mulia. Karena itu, mari kita lanjutkan jihad perjuangan dengan cara yang sesuai dengan zaman. Jihad ilmu, jihad dakwah, jihad ekonomi, jihad sosial, dan jihad kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضلكم يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.